Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Parujung Godang Hilir. Kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai salah satu tokoh pendidikan di Labura bersama orang tua kita, Bapak Dules Manihuru. Apa Pak? Sehat, alhamdulillah. Sebagai seorang pendidik, apa hambatan dan kendala selama ini di dunia pendidikan di Labura, khususnya Nasional 10? Hemat kami secara menyeluruh untuk Kecamatan Nasional 10, hambatannya secara nyata kita sebutkan tidak ada, tapi perlu beberapa catatan. Salah satu contoh, semisal di lembaga pendidikan setingkat SD maupun SMP, SD atau SMP kan ulangi, ini selalu kita dengarkan keluhan guru merasa tidak nyaman karena bagaimanapun proaktifnya seorang guru, bagaimanapun seorang guru itu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, tapi bila kalah guru tersebut ada sedikit benturan dengan penguasa setempat, maka dia akan tidak nyaman. Dan ini terbukti ada beberapa guru kita yang sebenarnya mereka menjalankan tugasnya juga dengan menggunakan hati nurani, tapi bisa diperlakukan misalnya sewenang-wenang dipindah ke bagi daerah Labuan Batu Utara. Air hitam itu sangat menakutkan, khusus bagi SD maupun SMP. Itu kami kira. Itu tadi dari sisi politik Pak. Nah, kalau dari sisi yang lainnya, daya manusia atau anggaran, menurut Bapak apalah harus dievaluasi? Misalnya dalam hal untuk meningkatkan mutu pendidikan di Labura, kami pikir salah satu yang perlu dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan maupun Pemkab Labuan Batu Utara, jika boleh mendirikan sekolah unggulan, apakah itu dari tingkat SD, SMP, atau SMA, atau sederajatnya, misalnya Madrasah Sanawiyah, Ibtidaiyah, ataupun Aliyah. Karena menurut kita selama ini, bagi orang tua yang berkemampuan finansial dan anaknya lumayan kemampuan intelektualnya atau IQ-nya, maka biasanya ini akan disekolahkan ke luar daerah. Betapa sedihnya kita di Labura, orang-orang yang berkemampuan ekonomi itu membuat anaknya keluar daerah, yang kami kira ini akan uang itu akan berputar di daerah lain, bukan di daerah kita ini, sehingga tidak maksimal uang itu dimanfaatkan di daerah Labuan Batu Utara. Jadi bagi orang tua yang kurang mampu, ya hanya tinggal di tempat, dan mutu pendidikan pun sebagaimana kita lihat bersama masih sangat-sangat di bawah standar. Nah, itu kami kira. Mendirikan sekolah unggulan itu konsepnya seperti apa dalam bayangan Bapak? Sekolah unggulan itu? Pemikiran kita sekolah unggulan misalnya sebagai contoh, kita ambil misalnya kabupaten yang hampir bersamaan kelahirannya dengan Labuan Batu Utara. Misalnya Umpama Sundutan sudah mempunyai beberapa sekolah unggulan dari tingkat SMP maupun SMA. Jadi kalaulah misalnya para pemimpin kita di sini ataupun para yang berkemampuan ekonomi untuk mendirikan sekolah terusan, kami kira juga akan merupakan kontribusi untuk kabupaten kita di Labura ini. Misalnya jika dia sudah kebun ribuan hektar dan ini sangat pantas untuk mendirikan sekolah unggulan, kalaupun itu sifatnya swasta, semisal sekolah yang seperti yang di Kabupaten Simalungun yang punya JR Saragi, yaitu apa namanya? Lupa saya. Epalina. Sejenis itulah. Sehingga masyarakat Labura bisa menikmati apa arti pendidikan bermutu itu. Dan untuk menopang itu tentunya dipersiapkanlah tenaga pendidik yang betul-betul profesional, diseleksi dia, dan kemudian diberikan penghargaan bagi guru yang berkemampuan tersebut. Itu kami kira. Sekolah unggulan itu apakah harus dia yang bersifat religius ataukah bersifat umum? Menurut Bapak mana lebih penting? Kalau menurut kami, kebetulan kami di madrasah, tentunya kami lebih cenderung ke sekolah unggulan yang bersifat madrasah, berarti yang bersifat religius. Ya. Nah,
Hanya saja tingkatannya apakah itu sanawiyah, aliyah dan seterusnya. Tapi yang jelasnya apa upaya yang mau kita buat masyarakat Labura bagi penguasa maupun bagi pemodal untuk memikirkan itu sehingga Labura ini ada semacam kelebihannya di bidang pendidikan. Itu bukan kami. Bicara pendidikan agama itu kan nanti wewenangnya Depak, Pak. Apa Iya. kesulitan gitu dalam hal regulasi atau birokrasi atau macam-macam gitu, Pak? Kami kira kalau memang pengambil kebijakan itu duduk bersama, kami kira nggak ada kesulitan. Ya, apalah kendala, hambatan atau yang harus dievaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan agama di Labura kita itu? Iya. Misalnya untuk peningkatan tersebut, misalnya memang agak-agak sulit karena menurut pengalaman kami yang tinggal di Labura adalah orang-orang maaf cakap ini. Yang pertama, manakala anaknya bandel, kemudian miskin, dan IQ-nya di bawah rata-rata. Itulah yang umumnya tinggal di daerah kita. Bagaimana kami membuat anak tersebut menjadi anak yang betul-betul bisa diharapkan, anak yang bisa punya prestasi, sementara bahan bakunya itu kita anggap adalah yang di bawah rata-rata. Jadi kalau boleh, bagi orang tua yang berkemampuan, tolonglah bahwa di daerah kita ini diberikan support kepada madrasah, diberikan bantuan ataupun apapun namanya yang sifatnya untuk membangun madrasah khusus di Labura kita ini. Untuk memulai suatu paradigma baru di masyarakat kita, saran atau masukan Bapak kepada masyarakat ataupun orang tua tentang peningkatan mutu pendidikan untuk madrasah ini, Pak? Ya, sebenarnya sesuai dengan ajaran kita agama Islam, seorang orang tua yang menyekolahkan anaknya ke madrasah yang dengan sungguh-sungguh rela berkorban sebagaimana masyarakat Tapanuli, anak Kokido orang jauh, kami kira nggak ada kesulitan manakala masyarakat itu menyadari itu bahwa anak adalah merupakan aset masa depan dan pendidikan adalah salah satu untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan anti kemiskinan. Itu kami kira. Ya, asumsi yang berkembang di masyarakat bahwa pendidikan madrasah atau sekolah agama di Labura ini dianaktirikan dalam tanda kutip. Benar apa tidak? Pengalaman kami yang menganaktirikan siapa kira-kira? Pemkab. Ya betul. Kami kira kami rasakan sendiri karena begini. Pernah kami beberapa kepala sekolah menyampaikan keluhan itu kepada salah satu pengambil kebijakan pendidikan di Labura. Ada arahnya seperti mengatakan mendekati haram, bukan berarti haram mutlak. Artinya seakan-akan mereka tidak akan bisa menuangkan atau memberikan anggaran ke madrasah karena menurut pemikiran mereka bahwa madrasah itu adalah pertiga ke pusat. Sebenarnya tidak sebenarnya tidak menyalahi aturan. Jika memang Pemkab itu mau memberikan semacam dorongan, apalagi semacam memberikan bantuan yang tidak mengikat untuk madrasah itu, agar percepatan pembangunan madrasah ini di Labura ini betul-betul dapat dirasakan seluruh masyarakat Labura. Yang paling ironisnya lagi, ketika Pemkab membutuhkan tenaga-tenaga guru agama, maka yang direkrut itu dari madrasah. Tapi ketika ada kira-kira semacam kue yang boleh dibagi sama madrasah, mereka mengelak. Jadi apakah itu kesengajaan atau ketidaktahuan daripada para pemimpin kita? Wallahu a'lam. Itu kira-kira. Kesimpulannya, perhatian pemerintah kabupaten terhadap lembaga pendidikan madrasah atau yang berbasis sekolah agama itu masih kurang. Menurut kami, mudah-mudahan saya salah. Nah, sekarang gini Pak, ini kan kita masuk dalam momentum pilkada. Iya. Menurut Bapak, sejauh mana pentingnya atau pengaruh politik dalam meningkatkan atau mengembangkan kualitas pendidikan kita, terutama madrasah? Ya, sangat besar. Karena kalau seorang kepala daerah berkeinginan suatu daerah itu maju bidang pendidikannya, mungkin tidak akan memilah-milah itu mana dinas dan mana madrasah. Karena secara keseluruhan, kalaupun itu madrasah yang maju, juga itu kan membawa nama baik kabupaten itu sendiri.
di samping seperti tadi yang kita harapkan mau mendirikan sekolah unggulan, paling tidak Pemkab itu ada dibuat semacam anggaran kalau misalnya ke dinas itu 10 pinomat untuk ke madrasah itu 1 atau 2. Begitupun kami sebagai orang madrasah sudah merasa dihargai atau diperhatikan. Bagaimana kontribusi pemerintah untuk dunia pendidikan kita dalam hal beasiswa atau MOU menurut penilaian Bapak? Kalau penilaian kami, semisal kita katakan yang dari lanjutan atas, khusus dari SMA ya. Informasi yang kami dengar, ini juga cara merekrutnya adalah pilih-pilih kasih. Artinya anak siapa yang dekat dengan penguasa, maka itu yang direkrut, sehingga pada semester 3 atau 4 anak itu DO karena IP-nya hanya di bawah dari 2,0. Karena memang bukan karena anak itu berprestasi, bukan karena anak itu berkemampuan. Sebaiknya supaya dia memang terjalin memang yang betul-betul. Iya, yang betul-betul potensial. Iya. Menurut kami kepada pihak sekolah diberikan wewenang untuk menyeleksi yang betul-betul, misalnya yang pertama si anak itu kurang berkemampuan secara finansial atau ekonomi. Yang kedua, memang anak itu mempunyai kemampuan belajar yang tinggi. Yang ketiga, memang mempunyai kemampuan intelektual di atas rata-rata. Itu kami kira yang 3 poin ini. Jadi menurut Bapak selama ini 3 hal itu belum diterapkan, Pak? Kalau menurut kami mudah-mudahan kami salah. Mudah-mudahan kami salah. Yang kami lihat itu hanya semata-mata yang dekat dengan pengambil kebijakan itu sendiri. Jadi kan lucu kan, sehingga kalau memang seperti itu model perekrutannya, tentunya tidak ada yang deot, tentunya tidak ada yang sampai anak itu mau muntah belajar di USU atau di Unimed sana. Apakah harapan-harapan Bapak itu sudah ada di situ memang disampaikan orang itu, atau sama sekali orang tidak mempedulikan isu pendidikan di antara paslon ini? Sampai hari ini kalau yang kami dengar belum ada yang menonjolkan atau yang secara spesifik membicarakan masalah pendidikan. Memang Pak Dwi itu kami tahu bahwa dia berasal dari guru. Beliau itu adalah bekas tenaga pendidik, kemudian beliau itu juga jabatan terakhir kalau kami tidak silap sekretaris pendidikan di Kabupaten Bandung Barat. Tapi dalam hal setelah beliau menjabat wakil bupati, gak pernah lagi ada gaungnya pembicaraan masalah pendidikan ini. Jadi dari untuk kelima ini sampai hari ini saya belum ada yang jelas tahu bahwa ada semacam prioritas untuk pendidikan itu sendiri. Jadi realnya itu seperti apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak, biar nanti bisa jadi bahan masukan kepada kelima paslon ini. Realnya itu seperti apa? Realnya itu beliau-beliau itu hendaknya mampu meyakinkan masyarakat bahwa kalau misalnya mereka itu nanti suatu saat dikasih Allah rezeki untuk menjadi pemimpin di Labura ini, yakinkan kami masyarakat bahwa benar-benar mereka betul memperhatikan pendidikan di Labura. Jadi masalah soal keyakinan sekarang ini, mampu nggak meyakinkan para tenaga pendidik itu atau masyarakat Labura ini untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Labura Utara. Jadi secara tidak langsung Bapak ingin mengatakan bahwa sampai detik ini Bapak belum yakin? Agak ragu-ragu lah ya, karena dari satu persatu dari paslon itu belum pernah, kalau kebetulan kita ketemu nggak pernah maksudnya menitik perhatian kepada pendidikan itu sendiri. Hanya bahasan meningkatkan ekonomi kerakyatan, tapi apa langkah untuk meningkatkan itu nggak pernah dipaparkan itu. Iya. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Andainya saya punya kesempatan bincang-bincang dari paslon tersebut, para calon bupati tersebut, saya akan sampaikan, tolonglah guru-guru itu dibuat nyaman, jangan dihantui hal-hal yang tidak tugas dia. Kemudian lagi, misalnya Pak? Misalnya tadi seperti yang kita katakan itu tadi, kalaupun seorang guru itu melaksanakan tugasnya dengan yang betul-betul sesuai dengan apa yang digariskan dari pusat, belum tentu juga dia nyaman, belum tentu juga dia angkat sebagai kepala sekolah misal. Karena menurut kami sampai hari ini yang diangkat kepala sekolah itu bukan karena kemampuan, tapi karena faktor X. Jadi bagaimana pendidikan itu kalau memang seseorang itu diangkat menjadi pimpinan suatu sekolah
tapi kemampuannya diragukan, tapi dia punya finansial yang tak terukur, ya mau bagaimana pendidikan itu bisa maju? Kan kita ini masih banyak guru-guru honor. Kira-kira dalam pandangan Bapak sebagai tenaga pendidik, kesejahteraan mereka apakah sudah terpenuhi atau masih belum? Ukuran kami sangat tidak manusiawi. Karena semisal sekolah-sekolah honor yang digaji dari dana BOS itu rata-rata di bawah 700.000 per satu bulan. Mau bagaimana seorang guru hanya memperoleh gaji 700.000 sebulan, sementara misalnya dia punya anak 2 atau 3 orang. Sangat-sangat jauh dari bisa memenuhi kebutuhannya. Kira-kira apa lagi tadi yang mau Bapak sampaikan? Kami kira ya sementara itu. Begitulah hasil wawancara singkat kita dengan Bapak Dules. Semoga dengan wawancara singkat ini bisa menjadi perhatian para kandidat yang sedang bertarung di Pilkada 2020. Semoga apa yang diharapkan Pak Dules ini bisa terrealisasi siapapun menangnya. Assalamualaikum.